Pernahkah kamu merasa seperti sedang dijebak? Sudah melakukan semua yang benar, tapi dunia justru menyerangmu? Hari ini kita bicara tentang seorang pria yang karakternya begitu bersih. Satu-satunya cara musuh bisa menjatuhkannya adalah melalui imannya kepada Allah. Yerusalem, kota yang disebut kota Allah, kota tempat doa naik ke surga dan angin membawa aroma bait suci. Tapi pada tahun 605 sebelum Masehi, langit di atas Yerusalem bukan berwarna biru. Langit berwarna merah, warna api Babel. Nebukadnezar, raja terkuat di bumi, mengepung kota ini. Tembok-tembok yang dulu kokoh kini retak. Pintu-pintu bait Allah yang berkilau emas kini hancur. Dan di antara abu dan tangisan, ada sekelompok pemuda yang dipilih, bukan untuk dibunuh, untuk dibawa, untuk diubah, untuk dilupakan siapa mereka. Di antara mereka, ada seorang anak dari keluarga bangsawan Yehuda. Namanya Daniel. Nebukadnezar tidak sembarangan memilih. Ia memerintahkan agar dibawa pemuda-pemuda yang tampan, cerdas, berpengetahuan, berbijaksana, yang terbaik dari yang terbaik. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nama-nama Ibrani yang indah segera akan diganti dengan nama-nama Babel. Identitas mereka akan dihapus. Di antara barisan tawanan yang berjalan kaki ratusan kilometer, ada seorang pemuda yang tidak menundukkan hatinya meski kakinya terpaksa melangkah maju. Tubuhnya dibawa ke Babel, tapi jiwanya tetap milik Allah. Inilah pelajaran pertama dari Daniel. Manusia bisa merampas kebebasanmu, tapi tidak pernah bisa merampas imanmu. Di Babel, Daniel dan 3 sahabatnya dilatih selama 3 tahun. Mereka diberi nama baru, diberi bahasa baru, diberi makanan raja, daging dan anggur yang terbaik di kerajaan. Dan disinilah ujian iman yang pertama. Makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Memakannya berarti menyangkali Allah. Daniel bertekad dalam hatinya. Kata Alkitab menggunakan kata yang kuat. Bertekad, bukan terlintas, bukan ragu-ragu. Bertekad. Tolong sediakan sayur dan air bagi kami. 3 kata yang mengubah nasib seorang pemuda buangan menjadi pewaris kerajaan. 10 hari kemudian, Daniel dan teman-temannya lebih sehat, lebih cerdas, lebih bersinar dari semua pemuda yang makan makanan raja. 60 tahun telah berlalu. Daniel kini seorang tua, tapi posisinya semakin tinggi. Raja Darius yang baru berkuasa mengangkat Daniel sebagai salah satu dari 3 gubernur tertinggi yang mengawasi 120 satrapi kerajaan. Jabatan tertinggi yang pernah dipegang seorang asing di tanah Persia. Dan disinilah benihnya. Kebencian para pejabat lahir bukan dari kejahatan Daniel, tapi dari keunggulannya. Mereka tidak bisa menerimanya. Orang Yahudi tua ini, yang dulu tawanan, kini memerintah di atas mereka. Mereka mencari-cari kesalahannya, membaca setiap laporan keuangan, mengawasi setiap keputusannya. Tidak ada satu noda pun, dan justru ketidakbersalahan itulah yang membuat mereka semakin marah. Mereka menemukan satu-satunya kelemahan Daniel, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatannya. Mereka datang kepada Raja Darius dengan senyum yang manis dan tangan yang penuh racun. Ya Raja, hiduplah untuk selama-lamanya. Keluarkan dekrit. Siapapun yang berdoa kepada Allah lain selain Raja dalam 30 hari, dilempar ke gua singa. Darius menandatangani. Egonya lebih besar dari kecurigaannya. Dan hukum media Persia tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh raja sendiri. Batu sudah bergulir, Daniel sudah terjebak. Tapi Daniel mendengar hal ini dan pergi ke rumahnya, naik ke kamarnya, membuka jendela yang menghadap Yerusalem dan berlutut, berdoa, seperti biasanya, 3 kali sehari. Tidak sembunyi, tidak takut. Raja Darius melihat ini dan hatinya hancur. Ia mencoba mencari jalan keluar hukum, seharian penuh tidak ada. Sebelum Daniel dilempar ke gua, raja sendiri yang berkata, "Allahmu yang kamu sembah dengan tekun
Dialah yang akan melepaskan engkau. Batu disegel, malam turun. Di istana, raja tidak makan, tidak tidur, tidak ada hiburan. Raja paling kuat di dunia berbaring gemetar. Di dalam gua, Allah mengutus malaikatnya. Mulut singa-singa ditutup, bukan karena singa itu tidak lapar, tapi karena ada otoritas yang lebih tinggi dari naluri. Gua yang seharusnya jadi kubur menjadi ruang doa yang paling intim. Dini hari, raja bangkit dan berlari ke gua singa. Ia tidak berjalan seperti raja. Ia berlari seperti seorang ayah yang takut kehilangan anaknya. Jubah kerajaannya berkibar, mahkota hampir jatuh. Tidak ada yang melihat martabat raja pagi itu, hanya kecemasan seorang manusia. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, berkuasakah ia melepaskan engkau? Hening. 3 detik yang mengubah segalanya. Lalu suara itu menjawab dari kegelapan. Tenang, hidup, utuh. Ya Tuanku Raja, hiduplah Raja untuk selama-lamanya. Allahku mengutus malaikatnya. Raja menangis. Para pejabat yang merancang perangkap itu dilempar ke dalam gua yang sama bersama keluarga mereka. Singa-singa langsung menerkam mereka sebelum mereka menyentuh dasar. Keadilan Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Kemudian Raja Darius mengirim surat ke seluruh 127 provinsi kerajaannya dari India sampai Ethiopia. Di seluruh kerajaanku, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup yang tetap ada untuk selama-lamanya, kerajaannya tidak akan binasa. Seorang nabi buangan yang dilempar ke gua menjadi alasan seorang raja terkuat di bumi mengakui Allah yang hidup kepada seluruh dunia. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan 5 pembelajaran dari hidup Daniel. Pertama, integritas adalah perlindungan terbaik. Para pejabat menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari satu kesalahan Daniel dan tidak menemukan apapun. Integritas bukan hanya soal moralitas. Itu adalah perlindungan strategis terbaik yang pernah ada. Orang yang hidupnya bersih tidak perlu takut dengan penyelidikan, tidak perlu takut dengan tuduhan, tidak perlu menutupi apapun. Ketika musuhmu mencari-cari kesalahanmu dan tidak menemukan apapun, itu bukan keberuntungan. Itu adalah buah dari ribuan pilihan kecil yang kamu buat ketika tidak ada yang melihat. Pembelajaran kedua, doa bukan pelarian. Doa adalah hubungan. Daniel tahu tentang dekret maut itu. Ia mengerti konsekuensinya sepenuhnya, dan ia naik ke kamarnya, membuka jendela, berlutut. Perhatikan kata yang digunakan Alkitab. Seperti yang biasa dilakukannya. Bukan karena panik, bukan karena krisis, tapi karena itulah ritme hidupnya. Doa yang menyelamatkan Daniel bukan doa yang ia panjatkan malam sebelum dilempar ke gua. Doa yang menyelamatkannya adalah doa yang ia panjatkan setiap pagi selama 60 tahun, saat tidak ada yang mengancamnya. Pembelajaran ketiga, Tuhan masuk ke gua bersamamu. Kita sering berdoa agar Tuhan mengangkat kita keluar dari masalah. Daniel tidak keluar dari gua malam itu. Tuhan datang ke dalam gua bersamanya. Malaikat itu tidak membuka pintu gua, ia menutup mulut singa. Tuhan bekerja di dalam masalahmu, tidak selalu di luar masalahmu. Kehadiran Allah di dalam gua lebih berharga dari ketidakhadiran gua itu sendiri. Gua yang paling gelap dalam hidupmu bisa menjadi ruang paling kudus yang pernah kamu masuki, jika Tuhan ada di sana bersamamu. Pembelajaran keempat, ketenanganmu di tengah badai adalah kesaksian terkuat. Tahukah kamu siapa yang tidak bisa tidur malam itu? Bukan Daniel, Raja Darius, yang tidur di istana megah dikelilingi ratusan pelayan. Ia yang tidak bisa tidur. Sementara Daniel di dalam gua bersama singa yang lapar dalam kegelapan total, tenang. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan adalah bukti bahwa kamu tahu siapa yang ada di dalam gua bersamamu.
Ketika hidupmu penuh ketenangan di tengah badai yang orang lain pun ikut panik, itu kesaksian yang tidak perlu kata-kata. Pembelajaran kelima, gua tergelapmu bisa jadi panggung terbesarmu. Para pejabat merancang gua itu untuk mengakhiri Daniel. Sebaliknya, gua itu menjadi momen paling terkenal dalam seluruh karirnya selama 60 tahun. Nebukadnezar tidak pernah mengeluarkan proklamasi tentang Allah Israel, tapi Darius melakukannya karena satu malam di dalam gua. Apa yang dirancang untuk menghancurkanmu bisa menjadi alasan orang lain mengenal Allah. Jangan tanya hanya mengapa ini terjadi padaku. Tanya juga, siapa yang akan mengenal Allah melalui ini? Kisah Daniel bukan hanya sejarah. Kisah Daniel adalah cermin. Ketika kamu bercermin ke dalam kisah ini, kamu mungkin melihat dirimu sebagai Daniel yang sedang dilempar ke dalam gua. Atau mungkin kamu adalah Darius, orang yang paling berkuasa di sekitarmu, tapi malam ini tidak bisa tidur karena ada satu hal yang di luar kendalimu. Atau mungkin kamu adalah pemuda Daniel yang baru saja tiba di Babelmu, di tempat asing, di antara orang-orang yang tidak memahami imanmu, mencoba bertahan tanpa kehilangan dirimu. Dimanapun kamu ada di dalam cerita ini, Allah yang sama ada untuk semuanya. Daniel tidak keluar dari kisah ini sebagai pahlawan yang tidak pernah takut. Ia keluar sebagai saksi bahwa Allah setia kepada mereka yang setia kepadanya. Bukan setia karena hidupnya mudah, bukan setia karena semua doanya dijawab seperti yang ia inginkan, tapi setia karena ia mengenal siapa yang ia percaya. Dan hari ini, di penghujung renungan ini, izinkan satu pertanyaan terakhir mengikutimu pulang. Seberapa dalam kamu mengenal Allah yang kamu percaya? Sebagai penutup renungan ini, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Daniel 6 ayat 26-27 berkata, "Dialah Allah yang hidup, yang tetap ada untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Ia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Kiranya imanmu lebih kuat dari ketakutanmu. Kiranya doamu lebih dalam dari masalahmu. Dan kiranya hidupmu menjadi kesaksian bahwa Allah yang sama masih bekerja hingga hari ini. Amin.